Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Holis Setiawati. Nah, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, pada perjumpaan kali ini, saya akan membahas tentang puasa. Adapun ayat yang motivasi kita yaitu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, sebelum pemaparannya kita lihat bersama, kita simak bersama, mudah-mudahan pemaparan ini bisa menambah pengetahuan kita khususnya tentang ibadah puasa. Amin, amin ya robbal alamin. Puasa adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Dalam Islam, puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga diri dari perbuatan yang membatalkan pahala puasa. Puasa memiliki banyak manfaat, baik secara spiritual maupun kesehatan. Nah, adapun pengertian puasa, yaitu berasal dari bahasa dan istilah. Secara bahasa, puasa berasal dari kata shaum, yang berarti menahan diri. Sedangkan secara istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, itulah pengertiannya puasa. Adapun dalil tentang puasa ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Di dalam Al-Quran ada di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sedangkan di dalam hadis Nabi berbunyi, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Macam-macam puasa. Puasa banyak macamnya, yaitu yang pertama puasa wajib, harus dilakukan jika ditinggalkan berdosa. Jadi puasa wajib itu adalah puasa yang harus kita laksanakan. Jika kita tinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Itulah namanya puasa wajib. Yang kedua, puasa sunnah.
puasa sunnah itu dianjurkan mendapatkan pahala jika kita lakukan. Jadi puasa sunnah itu dianjurkan dan jika kita melakukan akan mendapat pahala. Jikapun kita tidak melakukan, kita tidak akan mendapatkan dosa. Artinya kita tidak akan mendapatkan apa-apa jika kita tidak melakukannya. Yang ketiga, puasa makruh, yaitu lebih baik ditinggalkan. Yang keempat, puasa haram, artinya puasa yang dilarang di dalam Islam. Adapun penjelasannya, contohnya yaitu puasa wajib. Yang pertama, puasa Ramadan dilaksanakan di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, puasa nazar, yaitu puasa yang dilaksanakan karena janji kita kepada Allah. Contohnya, jika kita mendapat pahala atau rezeki yang berlimpah, maka kita bernazar. Nah, puasa itulah yang akan dihukumi wajib. Yang ketiga, puasa qodok, yaitu mengganti puasa Ramadan yang tertinggal karena hal-hal tertentu. Misalnya kalau wanita sedang haid, nifas, dan lain-lain. Yang keempat, puasa kifarat, yaitu puasa karena denda, melanggar aturan agama. Jadi hukumnya wajib. Sedangkan puasa sunnah, contohnya puasa Senin Kemis. Yang kedua, puasa Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Yang ketiga, puasa Syawal, yaitu 6 hari setelah Idul Fitri. Yang keempat, puasa Arafah, 9 Zulhijjah bagi yang tidak berhaji. Dan yang terakhir, puasa Asyura dan Tasyu'a, yaitu tanggal 10 dan 9 Muharram. Adapun puasa yang makruh, yaitu puasa khusus di hari Jumat atau Sabtu saja tanpa diikuti hari lain, jadi dihukumi makruh. Yang terakhir, puasa yang haram, yang tidak boleh kita lakukan sebagai umat Islam, yaitu puasa pada hari raya Idul Fitri maupun di hari raya Idul Adha. Yang kedua, puasa hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Adapun rukun dan syarat puasa, yaitu rukun puasa yang pertama, niat sebelum fajar. Jadi kita harus melakukan niat sebelum fajar. Yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Sedangkan syarat wajib puasa yaitu yang pertama harus Islam. Jadi non-Islam puasa tidak wajib untuk dilakukan. Yang kedua, baligh, artinya sudah mencapai usia dewasa. Yang ketiga, berakal sehat, artinya dia tidak dalam keadaan gila atau hilang akal. Yang keempat, mampu melaksanakan puasa. Artinya dia mampu melaksanakan puasa. Jika dia tidak mampu, maka disarankan untuk tidak melaksanakan puasa, tetapi bisa diganti di kemudian hari. Yang kelima, tidak dalam keadaan haid atau nifas bagi wanita. Kemudian ada keutamaan puasa, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan berpuasa,
kita akan semakin dekat dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghapus dosa kecil kita. Yang ketiga, melatih kesabaran dan disiplin kita. Karena di dalam puasa ada aturan-aturan yang tidak boleh kita langgar karena akan bisa membatalkan puasa. Yang keempat, meningkatkan kepedulian sosial. Karena biasanya jika kita berpuasa, apalagi misalnya di bulan Ramadan, banyak orang yang melakukan hal-hal kebaikan seperti misalnya membagi-bagi makanan dan seterusnya untuk membantu orang lain. Yang kelima, memberikan manfaat kesehatan karena dengan berpuasa otomatis tubuh kita itu akan menjadi sehat dan terhindar dari penyakit. Kemudian ada tips agar puasa kita itu lancar. Yang pertama, sahur dengan makanan yang bergizi. Di waktu sahur biasanya kita makan tidak semangat. Jadi usahakan kita makan makanan yang bergizi karena seharian penuh kita tidak akan makan dan minum untuk menopang tubuh kita agar tetap kuat sampai waktu berbuka. Yang kedua, hindari makanan yang terlalu asin atau manis saat sahur. Jadi jangan mengkonsumsi makanan yang sangat asin atau sangat manis saat sahur. Yang ketiga, perbanyak minum air putih saat sahur dan berbuka. Yang keempat, gunakan waktu dengan ibadah dan kegiatan positif. Contohnya, bisa dengan berzikir, banyak-banyak membaca Al-Quran, dan lain-lain. Yang kelima, tidur cukup agar tubuh tetap bugar. Jadi artinya cukup, tidak kurang dan tidak berlebihan selama kita melaksanakan puasa agar badan kita tetap bugar. Jadi kesimpulannya adalah puasa adalah ibadah yang diwajibkan kepada umat Islam dan memiliki banyak manfaat. Terdapat berbagai jenis puasa mulai dari wajib, sunnah, haram, dan makruh. Puasa harus dilakukan sesuai syariat agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, selain menahan lapar dan haus, puasa juga mengajarkan kesabaran dan kepedulian kita. Nah, demikianlah pemaparan dari saya tentang bab puasa. Mudah-mudahan dari pemaparan materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan bisa kita laksanakan sesuai dengan anjuran yang ada di dalam ajaran agama Islam. Dan mudah-mudahan dengan bab puasa yang saya paparkan, kita semua bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya ibadah puasa, dengan baik dan benar, sehingga akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa saya sampaikan bahwa terus semangat belajar dan menggali materi tentang hal-hal yang dianjurkan di dalam agama kita, sehingga kita bisa melaksanakan apapun itu dengan benar dan sesuai dengan
syariat agama kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.